Hai teman-teman, ya kali ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya dan teman-teman pembina yang lainnya waktu di Kota Medan. Ya, oke. Ya, ceritanya waktu itu kami mengadakan pembinaan ya di Kota Medan ya. Pembinaannya ini ya seperti biasa ya 3 hari tapi 3 hari 4 hari lah ya. Ya, 4 hari 3 malam ya. Ya, waktu itu kami menginap di sebuah hotel ya, di sebuah hotel. Hotelnya sebenarnya ini hotel besar ya, dan benar-benar ada di kota ya, di kota Medan itu sendiri ya. Saya nggak akan sebutkan nama hotelnya karena ya nanti tersangkut masalah gitu ya kan. Ya, hotel besar ya. Ya mungkin teman-teman yang dari Medan pasti bisa bisa nebak kalau misalkan saya sebutkan bahwa di depan hotel ini juga ada sebuah hotel juga ya. Jadi hotel dua-duanya dua hotel besar ya. Cuma oke, hotel yang kami tempatin ini hotel yang sebenarnya sudah cukup tua ya, sudah cukup tua tapi ya tapi masih apa, masih dipakai sih ya, masih cukup sering dipakai ya. Cuma memang dilihat dari perawatannya segala macam tuh memang agak kurang ya, dari bahkan dari tingkat pelayanannya juga kurang memuaskan lah ya. Nah, oke, saya langsung aja masuk ke ceritanya ya. Jadi memang hari pertama apa ya kalau nggak salah ya, mungkin nanti kalau ada teman-teman pembina yang sempat lihat video ini dan sempat ngalami bareng ya, ya waktu itu sih saya bersama Mas Felix dan Kang Dias ya, pembina geografi dan pembina biologi ya. Ya jadi setelah kami membina waktu itu ya sampai sore ya, jadi saya waktu itu sekamar dengan pembina geografi yaitu Kang Dias gitu ya. Nah, jadi, lalu Mas Felix sekamar dengan pembina fisika ya. Waktu sore-sore hari sebenarnya sekitar jam 6 lah ya, jam 6 kalau nggak salah. Tiba-tiba si Mas Felix dia apa WA saya ya, di kamar kalian airnya keruh nggak? Waktu itu kita langsung cek nggak, air bersih-bersih aja gitu ya kan. Lalu dia bilang dia bahkan kirim video. Dia bilang wah gila, di kamar gua ini airnya lumpur nih, lihat nih. Nah sayangnya waktu kemarin saya minta video itu ya, video dari Mas Felix itu, karena Mas Felix pernah sempat rekam itu benar-benar bahwa air yang keluar itu lumpur gitu ya kan. Memang itu lumpur ya kan. Sayangnya sudah di delete ya, karena memang kejadian ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama lah. Lama lah, udah 2 tahunan kalau nggak salah ya. Airnya memang lumpur ya. Cuma ya kamar kita sebelahan ya, kamar saya untungnya airnya normal ya, biasa lah ya. Nah makanya kita langsung datengin ke kamarnya, wih gila airnya lumpur gitu ya kan. Waduh, kita langsung mikir jangan-jangan nih peserta pelatihan juga ada yang airnya lumpur juga gitu ya kan. Ini kan jadi nggak enak ya, padahal kamar saya dan kamar si Mas Felix ini sebelahan ya, tapi yang sebelah airnya berlumpur, yang saya normal aja gitu ya kan. Ya kita bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, habis itu ya udah kita lapor ke pihak hotel gitu ya kan. Pihak hotel sih katanya mau perbaiki gitu ya kan. Alasannya nggak tahu sih waktu itu apa ya, cuma katanya mau diperbaiki ya, karena memang ya kita ngeliat sih memang ini hotel nih kayaknya memang udah jarang ada tamu ya. Kalaupun ada tamu mungkin bukan untuk yang skala besar ya, karena waktu itu kita mengadakan pembinaan ini skalanya cukup banyak ya, kalau nggak salah bisa sampai hampir 100 orang sih ya, karena memang beberapa mapel. Waktu itu SMP ya, jadi 3 mapel ya, hampir 100 orang lah, belum lagi anak-anak. Waktu itu pembinaan siswa ya, tapi kan ada juga guru-gurunya yang juga ikut mengantar, ternyata menginap juga ya. Jadi diberikan juga kamar-kamar ya untuk para
guru yang mengantar ya, mengantar siswanya. Oke. Karena memang dari beberapa daerah. Nah, akhirnya kita malam itu kita setelah makan kita cari makan di luar malam-malam ya. Memang lebih serunya sih memang kita sambil explore gitu ya daerahnya. Aduh, tempat makannya apa ya? Enak kok ya. Tempat makan mie tapi enak gitu ya kan. Deket tempat makan mie yang terkenal juga ya. Ya mungkin kalau yang dari Medan sudah mulai bisa menebak-nebak ya. Oke. Lalu akhirnya kita kembali ke kamar ngobrol-ngobrol ya, ke kamar saya. Kebetulan waktu itu kita ngumpul di kamar saya ya, di kamar saya dan kamar Kang Dias. Karena saya dan Kang Dias ini sekamar. Kamarnya gede, luas ya, luas. Nah, jadi antara ranjang satu dan ranjang yang, jadi ada dua bed ya, antar bed itu jaraknya luas lah ya, gede. Kita ngobrol-ngobrol ya, waktu itu saya nyalakan TV gitu ya kan, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba TV mati. Cuma waktu itu kita nggak sadar, kita masih ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya, TV mati, nyala lagi ya kan, TV mati nyala lagi, kita masih ngobrol-ngobrol gitu ya, mati lagi ya. Jadi nggak berapa lama itu TV mati lagi gitu ya kan. Masih ngobrol-ngobrol terus gitu ya kan, terus sampai TV itu nyala lagi gitu ya kan, sampai setelah kita ngobrol ada jeda gitu ya, ngobrol ketawa-ketawa kan, tiba-tiba ada jeda, kita baru sadar, ini tadi ngapain sih, siapa sih yang matiin TV ya, nyalain TV gitu ya kan. Sekarang dia bingung gitu ya kan, Pak Dudi, bukannya Pak Dudi kata dia ya kan. Enggak, saya bilang enggak, remote-nya bukan di saya bilang ya kan, remote-nya enggak di saya, remote di mana sih dari tadi, remote TV gitu ya kan. Terus si Kang Dias juga cari-cari remote-nya di mana gitu ya kan, sampai waktu itu si Mas Felix udah balik lagi ke kamarnya gitu ya kan. Nah, remote-nya di mana gitu ya kan. Terus akhirnya ketemu remote itu di laci kalau nggak salah, di laci, jadi di antar bed itu kan biasanya ada kayak tempat apa, buat meja buat naro lampu gitu ya kan. Nah di laci ya, jadi berarti ini siapa tadi yang mencet matiin hidupin, bahkan sempet nambahin volume gitu ya, itu kan gila juga ya. Itu sempet nambahin volume segala macam gitu ya kan. Saya bilang aduh, waktu itu kita udahlah pokoknya tidur aja. Biasanya kalau saya nginep di hotel itu, apalagi kalau sekamar ada partnernya gitu ya kan, ada partner juga yang sekamar juga, biasanya saya matikan lampu ya. Nah cuman tahu waktu itu karena feeling saya udah nggak enak, ini kamar gede banget, gede untuk ukuran 2 orang ya, 2 bed aja udah termasuk gede ini ya kan. Saya nggak matiin lampu ya, jadi nah di tengah-tengah tidur ya, tengah-tengah waktu saya tidur gitu ya, saya sempat sih dengar ada bunyi dari kamar mandi ya. Jadi kamar mandinya itu ya kayak ada yang showernya nyala gitu ya kan. Cuma aduh sudahlah, saya cuek aja. Ya, pembinaan berjalan ya lancar alhamdulillah, sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Saya sempat ngobrol dengan beberapa guru ya. Guru-guru itu kan banyak juga guru-guru yang mengantar siswa-siswinya, dan mereka nggak tidur sama siswa-siswinya, mereka tidur guru dengan guru ya, tentunya ya tentunya yang ini ya pokoknya mereka akhirnya cerita-cerita, Pak, kenapa sih sewa tempat ini, padahal waktu itu bukan saya dengan Kang Dias masih belum di Edupiat ya, kita waktu itu bukan di Edupiat, kita belum mendirikan Edupiat ya. Jadi ya bukan pihak Edupiat yang mengadakan pembinaan itu ya, karena ya memang ini faktor yang penting juga ya bagi para lembaga pelatihan pembinaan ya, bahwa faktor tempat ini harus dicek benar-benar ya. Jadi pelayanannya juga harus dicek benar-benar. Makanya kalau Edupian itu jadi pembelajaran juga akhirnya buat kami yang sekarang mendirikan lembaga ya, bahwa
ketika kita harus mengadakan pelatihan, kita harus cek benar-benar tempatnya, apakah tempat ini memang sudah sering untuk mengadakan pembinaan atau belum ya. Karena kalau belum pernah sama sekali untuk disewa untuk pembinaan, itu biasanya belum siap ya. Biasanya masih pengalaman pertama itu, waduh, itu cukup repot lah ya. Nah, oke, kembali ke cerita tadi, guru-guru itu banyak yang tanya, kenapa sih kok sewa tempat kayak gini ya. Sampai akhirnya ada satu guru yang nyeletuk, serem pak. Terus saya tanya, kenapa bu? Iya pak, pokoknya serem pak, ini jangan lagi-lagi lah ya. Memang itu memang hari terakhir ya, hari guru-guru pulang, anak-anak pulang gitu ya kan. Katanya jangan lagi-lagi lah pak, itu pintu kamar mandi tempat saya itu bunyi buka tutup, shower juga nyala, udah dimati nyala lagi gitu ya kan. Saya jadi merinding juga ya. Ya, dan airnya ada beberapa, ternyata memang ada beberapa kamar yang airnya yang keluar tuh lumpur. Ya. Kamar saya nggak keluar lumpur, normal ya, dan padahal itu cuma sebelahan ya. Kamar yang lainnya ada beberapa yang sebelah juga nggak keluar lumpur ya. Sayang sekali rekaman video yang air lumpur itu sudah hilang ya. Mungkin nanti kalau Mas Felix ketemu ya, kalau Mas Felix lihat video ini, nanti saya coba share si video ini ke Mas Felix ya, mungkin bisa di share ya. Mungkin bagi teman-teman, mungkin Bapak Ibu guru yang juga punya pengalaman yang apa aja, nggak harus pengalaman horor kayak gini ya, bisa juga pengalaman menghadapi siswa-siswinya yang bandel lalu kemudian akhirnya siswa-siswi itu sukses, itu boleh aja di share ya, silakan di share di komentar ya, atau kalau mau dibentuk jadi narasi cerita ya, mau diceritakan di sini boleh, nanti kirim di email saya ya, nanti akan saya bacakan gitu ya kan ya, sharing pengalaman lah ya. Sampai jumpa di pengalaman berikutnya ya.